Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Listira. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat metaverse. Pertama, kita buka akun Google. Kemudian kita klik dan cari aplikasi Ready Player Me. Nah, setelah muncul seperti ini, di sana terdapat tulisan sign up. Kita klik tulisan sign up itu untuk membuat akun. Kemudian kita klik sebelah kiri untuk memunculkan avatar yang akan kita pakai. Sebentar. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan email yang kita punya. Kemudian kita masukkan password email kita. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan. Harusnya password itu 10 karakter. Setelah itu kita klik sign up. Setelah diklik, dia akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa milih avatar yang akan kita gunakan. Kemudian bisa kita edit, dan setelah jadi akan seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah begini, itu tandanya kita sudah mempunyai akun metaverse. Lalu kita lanjut membuka aplikasi yang kedua, yaitu Spatial. Nah, kita klik. Di sini tampilannya akan seperti ini dan kita klik login. Nah, di sini banyak pilihan, ada Google, Apple, dan email. Kita bisa masuk menggunakan dari ketiga pilihan itu dan lainnya. Nah, di sini saya memilih untuk login menggunakan akun Google. Nah, sebenarnya setelah klik Google itu ada beberapa step untuk tampilan seperti ini, tapi mohon maaf karena tidak record oleh saya. Nah, kemudian jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik tulisan create, lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu template-template yang bisa kita pilih untuk kita gunakan. Nah, di sini bisa kita pilih. Nah, saya di sini memilih Heaven's Tag. Sebentar loading. Nah, setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini terdapat arahan cara menggerakkan avatar, yaitu W untuk maju, A untuk menghadap ke kiri, lalu S untuk menghadap ke belakang, dan D untuk menghadap ke kanan. Nah, dan double jump itu untuk loncat. Lalu saya akan memasukkan materi kelas 10 SMA. Caranya dengan klik add content. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita klik upload. Kemudian select from your device. Mohon maaf, di sini saya sebenarnya mengklik PDF untuk mengambil materi yang ada di PDF, tapi sepertinya tidak terrecord. Nah, setelah kita klik PDF yang ataupun materi yang ingin kita masukkan atau kita upload, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini juga ada cara untuk memindahkan atau mengubah bentuk PPT-nya. X untuk mengecilkan dan membesarkan, kemudian Y untuk memindahkan ke atas dan memindahkan ke bawah, kemudian Z untuk menggeser ke kiri ataupun ke kanan, kemudian rotation yaitu untuk memutar PPT yang sudah kita upload itu. Lalu
Setelah semuanya pas, kita klik down dan jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Al-Quranul Karim. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mujizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Kemudian, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Terdapat 3 bagian hukum Al-Quran yang dikelompokkan oleh para ulama, yaitu seperti berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariah atau ibadah. Dan yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Selanjutnya, hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan, dan sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Kemudian, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran, yang berarti jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka hadislah yang harus dijadikan sebagai sandarannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Lalu, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Lalu, macam-macam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi saja. Selanjutnya, ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yastahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum, dan orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Lalu, syarat-syarat berijtihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarik. Dan yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan yang keempat, memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Adapun kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun dengan hadis. Yang terakhir, bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua, qiyas mempersamakan atau menganalogikan masalah baru. Dan yang ketiga, maslahah mursalah, artinya penetapan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Begitupun dengan tutorial yang saya berikan kepada kalian semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga masih banyak kata-kata yang
salah ataupun kurang berkenan di hati kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.